menjelaskan tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi dari sesi 1 sampai 15. Untuk yang pertama ada pengertian manajemen strategik, visi dan misi. Nah, manajemen strategik itu proses merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan jangka panjang. Nah, visi memberi arah inspirasi, dan untuk misinya itu menjelaskan tujuan dan ruang lingkup operasi. Nah, keduanya spesifik, negatif, dan selaras dengan kapabilitas inti. Nah, manajemen strategi itu merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk menentukan arah tujuan dan sasaran jangka panjang, serta menyusun strategi yang tepat agar tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, strategi tidak hanya berupa perencanaan, tetapi juga mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, sehingga organisasi mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dalam era persaingan yang semakin ketat, perusahaan harus memiliki kompetensi inti, mampu berinovasi, serta memanfaatkan sumber daya secara efektif agar memperoleh keunggulan bersaing. Nah, oleh karena itu, manajemen strategik menjadi dasar bagi perusahaan dalam mengambil keputusan yang berorientasi pada keberhasilan jangka panjang. Nah, untuk yang kedua, selanjutnya kedua ada perspektif umum manajemen strategik. Nah, yaitu pendekatan top down, based bottom up, analisis internal, based competitor, dan internal, RBV, atau result based view, fokus pada kumpulan kompetitif berkelanjutan, orientasi pasar, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Nah, untuk manajemen strategi berkembang sebagai pendekatan yang membantu perusahaan menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompleks. Melalui manajemen strategi, perusahaan dapat menentukan visi dan misi, penetapan tujuan yang ingin dicapai, menyusun strategi, melaksanakan strategi tersebut, hingga melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh. Dengan adanya proses tersebut, perusahaan mampu mengidentifikasi peluang, mengantisipasi ancaman, serta menggunakan seluruh sumber daya secara optimal. Manajemen strategik juga membantu organisasi tetap bertahan, bank, dan mencapai keunggulan kompetitif secara lanjutan. Nah, untuk selanjutnya, slide ketiga yaitu rangka manajemen strategik dan pemesan misi. Jadi untuk rangkanya itu rangka standar, analisis situasi, pemesan strategi, implementasi, kontrol. Untuk perumusan visinya ada analisis pemangku kepentingan, aspirasi jangka panjang, dan indikator keberhasilan yang dapat diukur untuk memandu pilihan strategis. Jadi dari slide ketiga ini adalah proses manajemen strategi merupakan tahapan yang harus dilakukan organisasi agar strategi yang telah dirancang dapat berjalan secara efektif, dan tahapan tersebut dimulai dari penyusunan visi, misi, serta analisis lingkungan internal dan eksternal. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan strategi yang sesuai dengan kondisi organisasi setelah strategi selesai dirancang. Tapi ini harus dikomunikasikan kepada seluruh anggota organisasi agar memiliki pemahaman yang sama. Untuk tahap terakhirnya adalah implementasi strategi dengan melibatkan seluruh sumber daya perusahaan serta melakukan evaluasi agar strategi dapat diperbaiki sesuai kebutuhan. Untuk slide yang satu, ada peran budaya organisasi. Jadi peran budaya mempengaruhi eksekusi strategi, nilai, norma, dan praktik kerja bukan kecepatan perubahan, inovasi, dan kebutuhan. Nah, strategi sukses membutuhkan alignment budaya, sering melalui storytelling, simbol, dan praktik HR yang konsisten. Jadi budaya organisasi merupakan kumpulan nilai keyakinan, norma, kebiasaan, dan cara berpikir yang dimiliki sama oleh seluruh anggota organisasi. Nah, budaya organisasi ini menjadi pedoman dalam bersikap, bekerja, mengambil keputusan, dan berinteraksi di lingkungan kerja. Nah, budaya yang sebaik akan menciptakan lingkungan yang kerja yang harmonis, meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan, serta mendukung tercapainya tujuan organisasi. Nah, sebaliknya, budaya yang tidak mampu mengikuti perkembangan lingkungan
harus diperbarui agar organisasi tetap mampu beradaptasi dan mempertahankan kinerjanya. Nah, untuk yang kelima itu ada riset dalam manajemen strategi. Nah, untuk riset kualitatif dan kualitatif mendukung pengambilan keputusan, analisis pasar, benchmarking, dan evaluasi skenario. Gunakan data untuk menguji asumsi strategi, mengidentifikasi tren, dan memvalidasi hipotesis perubahan bisnis. Nah, jadi untuk riset ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses manajemen strategik karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Melalui riset, perusahaan dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi internal, kebutuhan pelanggan, pengembangan pasar, serta aktivitas yang para pesaing. Nah, informasi tersebut kemudian dianalisis sehingga menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan mengurangi risiko kesalahan dalam menjalankan strategi. Nah, selain itu, sistem informasi manajemen juga membantu menyediakan data yang dibutuhkan secara cepat sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Untuk slide selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia strategik. Nah, untuk HR strategis ini memetakan kompetensi kunci dengan tujuan organisasi, mengelola talenta, rekrutmen, pengembangan, retensi, dan hubungan sistem reward hasil strategi untuk mendukung kapabilitas jangka panjang. Nah, jadi untuk strategi perubahan dan eh, sumber daya manusia strategik ini itu strategi perusahaan merupakan rancangan jangka panjang susun untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Nah, salah satu faktor yang penting dalam pembahasan strategi ini adalah pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas. Strategi tidak hanya mengatur proses pengrekrutan dan pelatihan karyawan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki kemampuan motivasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan SDM yang kompeten, perusahaan akan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis serta mampu menciptakan keunggulan bersaing. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran strategik. Nah, jadi pemasaran strategik menjembatani nilai perusahaan dan kebutuhan pelanggan, segmentasi, targeting, positioning, proposi nilai yang berbeda, serta integrasi digital untuk mempertahankan relevansi dan pertumbuhan pasar. Nah, jadi strategi ini pemasaran itu merupakan serangkaian langkah yang dirancang untuk perkenalkan produk atau jasa kepada konsumen serta meningkatkan penjualan perusahaan. Dalam menyusun strategi pemasaran, perusahaan harus memahami kebutuhan pelanggan melalui segmentasi pasar, menentukan target konsumen yang tepat, menciptakan penilaian produk, serta membangun citra produk di benak pelanggan. Nah, strategi pemasaran yang baik akan membantu perusahaan mempertahankan pelanggan lama, menarik pelanggan baru, meningkatkan keuntungan, dan menekan persaingan di pasar. Nah, untuk sesi selanjutnya itu ada pendekatan uh, appreciative dalam manajemen atau appreciative atau AI. Nah, berfokus pada kekuatan organisasi discover, dream, design, destinai, AI mendukung keterlibatan positif, mempercepat perubahan melalui akuan praktik terbaik dan co-creation solusi. Nah, jadi uh, appreciative theory ini itu merupakan pendekatan dalam manajemen strategik yang berfokus pada kekuatan, keberhasilan, serta pengalaman positif yang dimiliki organisasi. Nah, berbeda dengan pendekatan yang hanya mencari masalah dan kelemahan, appreciative theory mengajak organisasi untuk menggali keberhasilan yang pernah dicapai, kemudian menjadikan sebagai dasar dalam menyusun strategi masa depan. Nah, pendekatan ini mampu meningkatkan motivasi, memperkuat bersama tim, mendorong inovasi, serta menciptakan budaya organisasi yang lebih positif dengan memanfaatkan potensi yang telah dimiliki organisasi akan lebih mudah menghadapi perubahan dan mencapai tujuan jangka panjang secara berkelanjutan. Selanjutnya ada soal balance scorecard. Jadi kerangka pengukuran kinerja lintas perspektif.
keuangan pelanggan, proses internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Lalu ini menghubungkan strategi dengan metrik operasional dan inisiatif yang dapat ditindaklanjuti. Jadi, eh, jadi ini tuh seperti Key Performance Indicator KPI merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejarah sejauh mana keberhasilan perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Nah, KPI ini itu membantu atau manajemen mengevaluasi hasil kerja setiap individu, visi, maupun organisasi secara keseluruhan. Nah, pengukuran dilakukan berdasarkan indikator yang jelas, tertentu, dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, selain KPI, perusahaan juga menggunakan balance scorecard. Jadi, balance scorecard yang tadi itu sebagai metode untuk mengukur kinerja dari berbagai aspek seperti keuangan, pelanggan, eh, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pengembangan sehingga evaluasi menjadi lebih menyeluruh. Nah, selanjutnya ada peran kepemimpinan dalam manajemen strategi. Jadi kepemimpinan strategi sangat krusial dalam merumuskan, mengkomunikasikan, dan mengimplementasikan visi organisasi. Tim inspirasi, memotivasi, dan memastikan seluruh tim selaras dengan tujuan jangka panjang, serta juga berperan dalam membentuk budaya pengelolaan perusahaan dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan. Nah, pelaksanaan strategis organisasi, eh, seorang pemimpin tidak hanya bertugas memberikan arahan, tetapi juga menyusun strategi, mengkomunikasikan tujuan organisasi, memotivasi karyawan, mengawasi pelaksanaan pekerjaan, serta melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Nah, kepemimpinan yang efektif mampu membangun kerjasama yang baik, menciptakan budaya organisasi yang positif, serta mendorong seluruh anggota organisasi untuk bekerja secara maksimal dan mencapai tujuan bersama. Nah, untuk selanjutnya ada transformasi organisasi. Jadi eh, eh, manajemen strategi adalah kunci untuk memandu organisasi melalui perubahan. Ini melibatkan penentuan arah yang jelas, mobilitas sumber daya, dan penyesuaian budaya untuk mencapai tujuan baru dalam lingkungan yang dinamis. Jadi ada beberapa poin. Untuk yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan secara menganalisis pemicu internal dan internal yang menuntut perubahan. Untuk yang kedua ini itu ada merumuskan strategi, jadi mengembangkan visi, tujuan, dan peta jalan transformasi yang inherent. Selanjutnya ada mengimplementasikan budaya, melaksanakan rencana perubahan dan menjelaskan budaya organisasi. Nah, selanjutnya ada eksekusi strategi. Jadi, eksekusi strateginya adalah fase krusial di mana rencana strategi diterjemahkan menjadi tindakan operasional. Ini melibatkan alokasi sumber daya secara efektif, penyesuaian struktur organisasi, pengembangan sistem pendukung, dan penyelarasan budaya perusahaan. Nah, salah satu ini memastikan setiap bagian organisasi bergerak menuju capaian tujuan jangka panjang. Nah, beberapa poin. Yang pertama ada alokasi sumber daya. Nah, menyediakan aset finansial, SDM, dan teknologi yang tepat. Nah, ada struktur organisasi, yaitu memastikan struktur mendukung implementasi strategi, penghambatnya. Selanjutnya ada sistem dan proses, yaitu merancang sistem dan prosedur yang efisien untuk menjalankan rencana. Selanjutnya ada pemimpinan dan budaya. Nah, tim dan memberikan budaya yang mendukung perubahan dan mencapai tujuan. Selanjutnya ada strategi ini, besok, dan akan datang. Jadi strategi bukan entitas statis. Ya terus berevolusi sering waktu, menuntut organisasi untuk beradaptasi dari operasional harian hingga visi jangka panjang yang transformatif. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama ada ini atau ada ini, yaitu adaptasi dan efisiensi, fokus pada implementasi, optimalisasi operasi, dan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar saat ini untuk menjaga relevansi. Nah, selanjutnya ada shock, inovasi, dan pertumbuhan kaos. Mengidentifikasi peluang baru, mengembangkan produk atau lain inovatif, dan mendorong pertumbuhan jangka pendek yang berkelanjutan.
Selanjutnya ada akan datang. Jadi visi jangka panjang akan membuat kelanjutan untuk masa depan melalui foresight, perencanaan skenario, dan membangun kapabilitas untuk ketahanan dan kepemimpinan di masa depan. Nah, selanjutnya ada total strategic management dari visi hingga transformasi berkelanjutan. Nah, manajemen strategik adalah siklus holistik dan dinamis yang mengintegrasikan penetapan arah, penelitian pengukuran, dan adaptasi berkelanjutan. Ini memastikan organisasi tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan lingkungan. Jadi ada beberapa yang pertama ada berbasis strategi, yaitu mewujudkan rencana melalui tindakan dan alokasi sumber daya. Selanjutnya ada pengukuran dan evaluasi, memantau kinerja, mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan. Selanjutnya ada visi dan misi, menentukan aspirasi dan tujuan dasar organisasi. Selanjutnya lagi ada adaptasi dan adaptasi konstan untuk pertumbuhan yang panjang. Terakhir ada formula strategi. Jadi untuk menganalisis dan merancang jalur untuk mencapai visi. Nah, kesimpulannya itu manajemen strategik merupakan proses yang membantu organisasi dalam merencanakan, pelaksanaan, dan memvalidasi strategi untuk mencapai tujuan yang panjang. Keberhasilan strategi juga dipengaruhi oleh budaya organisasi, sumber daya manusia, kemungkinan pemasaran, dan kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan. Nah, dengan menerapkan manajemen strategi secara tepat dan melakukan evaluasi KPI serta pendekatan appreciation theory, organisasi dapat meningkatkan daya saing, manfaat peluang, dan mencapai keberhasilan secara berkelanjutan. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.